Mehdi Taremi akhirnya semakin dekat dengan kepindahan ke Olympiakos. Media Yunani melaporkan bahwa kesepakatan antara klub ibu kota Yunani tersebut dan Inter Milan telah tercapai, dan kini sang penyerang telah memberikan persetujuannya untuk menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Sementara itu, Inter Milan akan menerima kompensasi sebesar 2 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan transfer ini. Dengan langkah ini, Taremi siap memulai babak baru dalam karirnya di kancah sepak bola Yunani. Nick Woltemade menjadi salah satu nama yang ramai dikaitkan dengan Inter Milan selama bursa transfer terakhir. Namun, drama transfer sang pemain akhirnya menemukan titik akhir ketika Newcastle United muncul dengan tawaran fantastis. Klub asal Inggris itu bersedia mengeluarkan dana sebesar 85 juta euro untuk memboyong Woltemade dari Stuttgart, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Newcastle United. Langkah ini menegaskan ambisi besar The Magpies di kancah sepak bola Eropa. Kabar baik datang untuk dunia Inter Milan dari Istituto Humanitas di Rozzano, tempat Presiden Kehormatan Massimo Moratti dirawat sejak Selasa lalu. Legenda klub Nerazzurri tersebut dibawa ke rumah sakit akibat pneumonia serius yang memaksanya menjalani perawatan intensif. Namun kini Moratti telah berhasil dilepas dari alat bantu pernapasan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kondisi mantan presiden berusia 80 tahun ini menunjukkan perbaikan meski secara perlahan. Untuk pertama kalinya sejak Selasa, hari ia dirawat, Moratti mampu bernapas secara mandiri, tulis media tersebut. Meski demikian, tim medis tetap berhati-hati untuk memantau bagaimana Moratti menyesuaikan diri dengan kondisi barunya. Malam esok di San Siro akan menjadi saksi duel ke-105 antara Inter Milan dan Udinese di ajang Serie A. Rekor pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi Nerazzurri dengan 55 kemenangan, 27 hasil imbang, dan 22 kemenangan bagi Udinese. Menariknya, dalam 7 pertemuan terakhir di kandang sendiri, Inter berhasil meraih 7 kemenangan beruntun, mencetak 18 gol dan hanya kebobolan 3 kali, menegaskan keunggulan mereka saat bermain di San Siro. Kabar transfer bukan hanya sekadar rumor belaka bagi Piero Ausilio, direktur olahraga Inter Milan, yang dalam beberapa jam terakhir dikaitkan dengan klub Arab, Al Hilal, yang sebelumnya sukses merekrut Simone Inzaghi. Menurut Fabrizio Romano, klub asal Riyadh itu telah mengajukan tawaran resmi yang signifikan kepada Ausilio dan menunggu jawaban dalam beberapa minggu mendatang, yang diperkirakan akan diterima pada bulan September. Sementara Ausilio masih mempertimbangkan tawaran tersebut, Al Hilal terus menekan, berharap dapat mengulang keberhasilan yang sama seperti saat mereka berhasil mendatangkan mantan pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi. Ivan Perisic sekali menjadi Interista, selalu Interista. Dengan 254 penampilan dan 55 gol bersama Nerazzurri, pemain Kroasia ini akan menghabiskan minggu bebasnya di Milan seperti para penggemar setia Inter lainnya. Menurut informasi eksklusif dari FC Internews, Perisic diperkirakan akan datang ke San Siro untuk menyaksikan langsung pertandingan Lautaro Martinez dan rekan-rekannya menghadapi Udinese. Kehadiran Perisic di stadion menambah satu lagi pendukung setia, membuktikan ikatan emosionalnya dengan Beniamata tetap kuat, meski kini tidak lagi berada di lapangan. Menjelang laga kedua Serie A melawan Udinese, Inter Milan menyambut hari-hari penuh antisipasi. Pelatih Christian Cifu, dalam konferensi pers di BPR Center, menekankan pentingnya mempertahankan mentalitas dan sikap positif yang ditunjukkan tim saat mengalahkan Torino pada pertandingan pertama musim ini. Cifu juga menyoroti peran Hakan Calhanoglu, yang kembali dari Skorsing dengan motivasi tinggi dan ambisi besar, serta perkembangan Pio Esposito yang kini menikmati panggilan ke tim nasional Italia, menegaskan pentingnya kombinasi antara pengalaman dan energi muda dalam tim. Pelatih asal Rumania ini menekankan prinsip meritokrasi dalam rotasi pemain, memastikan setiap pemain harus membuktikan kualitasnya di setiap sesi latihan dan pertandingan. Selain itu, Cifu membuka kemungkinan menggunakan variasi taktik, termasuk kombinasi 2 atau 3 penyerang sesuai kebutuhan pertandingan. Mengenai pemain seperti Davide Fratesi, Cifu menilai fleksibilitas mereka menjadi aset penting, baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Menghadapi Udinese, Cifu memperingatkan pemainnya untuk fokus pada sikap, mentalitas, agresivitas, dan kualitas permainan, karena lawan merupakan tim yang tangguh secara fisik dan taktik. Dengan persiapan matang dan pendekatan realistis tanpa terlalu memikirkan kompetisi lain, Inter siap menghadapi tantangan berikutnya di San Siro.
Thomas Palacios dipastikan tetap berada di Inter Milan, kecuali terjadi perubahan mendadak atau muncul tawaran yang tidak bisa ditolak untuk menjadi pelapis Alessandro Bastoni. Klub Nerazzurri, yang sejak batalnya transfer dengan Santos telah mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan bek asal Argentina ini di Milan, akan mendukung keinginan sang pemain. Menurut informasi dari FC Internews, Palacios menolak tawaran dari Santos maupun Trabzonspor karena yakin dapat berkembang lebih baik dengan tetap berada di Inter, serta siap tampil ketika dibutuhkan. Keputusan sang pemain akhirnya diterima oleh manajemen klub, yang menghentikan pencarian bek baru. Konfirmasi kehadiran Palacios tidak mengganggu keseimbangan tim maupun kondisi keuangan, mengingat biaya pemain muda ini relatif rendah. Oleh karena itu, setidaknya dalam 4 bulan pertama musim ini, Palacios akan terus berlatih di bawah arahan Christian Chivu, menunggu kesempatan tampil. Pada Januari mendatang, baik Palacios maupun Inter akan mengevaluasi situasi kembali. Leonardo Semplici memberikan pandangannya mengenai persaingan Scudetto musim ini saat berbicara di Radio Marca. Menurutnya, meski masih terlalu dini untuk membuat prediksi pasti, pekan perdana Serie A sudah menunjukkan bahwa Napoli dan Inter berada selangkah lebih maju dibanding para pesaing. Masih terlalu cepat untuk bicara, tetapi pertandingan pertama mengonfirmasi bahwa Napoli dan Inter lebih unggul dalam perburuan gelar, ujar Semplici. Ia juga menambahkan bahwa sisa waktu bursa transfer bisa sedikit mengubah peta persaingan, terutama jika Juventus, Milan, atau Roma menambah kekuatan baru. Namun, untuk saat ini, dua tim teratas musim lalu tetap terlihat lebih siap dibandingkan yang lain. Mantan kiper Simone Braglia memberikan analisisnya terkait hasil undian fase Liga Champions yang akan datang dalam wawancaranya bersama TMW Radio. Menurutnya, di antara wakil Italia, Inter dan Napoli memiliki peluang lebih besar untuk melaju hingga 8 besar kompetisi. Saya melihat Inter dan Napoli berpeluang masuk 8 besar. Sementara Atalanta dan Juventus saya nilai masih sedikit tertinggal, ujar Braglia. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa dua raksasa Serie A musim lalu memiliki kesiapan dan kualitas lebih untuk bersaing di level Eropa. Mantan bomber Prancis, David Trezeguet, memberikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan La Repubblica terkait peta persaingan Serie A musim ini. Menurut ex-penyerang Juventus tersebut, perebutan Scudetto akan didominasi oleh dua tim utama, Napoli dan Inter. Napoli tetap menjadi favorit karena mereka adalah juara bertahan dan sudah melakukan pembelian tepat, salah satunya De Bruyne, ujar Trezeguet. Sementara itu, Inter adalah tim yang solid, tahu apa yang harus dilakukan untuk sampai ke akhir, dan juga termotivasi oleh keinginan membalas dendam setelah musim lalu. Tanpa ragu, Trezeguet juga menyinggung peluang mantan klubnya, Juventus, yang menurutnya belum bisa masuk dalam kandidat terkuat. Tim lainnya masih harus membuktikan kualitas mereka, tambahnya. Dengan begitu, Trezeguet melihat jalannya kompetisi akan ditentukan oleh duel ketat antara Napoli dan Inter, yang diyakini bakal membuat Serie A musim ini semakin menarik untuk disaksikan.